bisa memberikan 3 kata untuk awal 2026, kira-kira apa ya? Konservatif, adaptif, cautious. Geopolitics, volatilities, uncertainty. Sebagai investor retail, saya rasa banyak sekali investor retail di luar sana saat ini gitu, yang semuanya juga pada kebingungan atas perkembangan dari perang di Middle East. Don't expect bahwa 2026 itu kemudian situasi geopolitik itu akan mereda. Sebelum investor memutuskan invest di Bank Mandiri atau di bank-bank lainnya atau di perusahaan apapun itu di Indonesia gitu ya, sangat penting untuk membahas terkait dengan neighborhoodnya, yakni Indonesianya dulu. Ini baru 2 bulan sebenarnya, baru 2 bulan lewat. Ini baru masuk awal Maret, tapi serasa udah 1 tahun gitu. Volatilitiesnya tanpa henti. Sejak Donald Trump terpilih memang tanpa henti volatility-nya. Mengkhawatirkan kita sebenarnya teman-teman nih, baik founder startup di luar sana lagi sibuk nyari pendanaan, udah seret kemarin tech winter beberapa tahun, suku bunganya tinggi. Ini udah mulai turun, harapannya udah mulai summer. Belum. Kalau naik lagi winter lagi nih guys. Dari minus 10 derajat ke minus 12 lah mungkin sekarang itu ya. Winternya nggak ke summer lah ya. Rekomendasi gitu Pak ya, mana yang kira-kira diuntungkan dari kondisi geopolitik global yang sangat volatile ini, dan mana yang kira-kira emang kayaknya perlu dihindari gitu Pak ya. Selamat sore teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya CFO di Mandiri Capital pada edisi Coffee Capital ya. Tahun 2026, nah ini season kedua. Di edisi pertama ini kita kedatangan 2 tamu istimewa. Ahli ekonomi dari Bank Mandiri dan juga ahli investor relationship dari Bank Mandiri, yang kira-kira pada sore hari ini nih kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya teman-teman semua nih. Sebenarnya nih agak berubah lah dari agenda originalnya, karena mempertimbangkan hari ini tanggal 9 Maret 2026 ya teman-teman semua. Jadi isi dari konteks pembicaraan ini mungkin akan lebih kita sesuaikan melihat bagaimana kondisi perkembangan dari makroekonomi kita secara domestik dan juga yang memang tidak luput dari pengaruh global. Nah ini mungkin, tapi kita buka dari sesuatu yang agak unik nih. Nah, ini usulan dari teman-teman panitia menarik juga ya. Kalau misalnya Pak Lau dan Pak Asmo nih bisa memberikan 3 kata untuk awal 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret inilah gitu ya. Kira-kira apa ya 3 kata gitu ya. Mungkin mulai dari Pak Lau dulu kali ya. Silakan Pak. Waduh, 3 kata ya. Yang pertama konservatif, Oke. Yang kedua adaptif, Oke. Yang ketiga cautious. Oke. Konservatif, Gitu kali, Bro, ya? adaptif dan cautious ya. Teman-teman ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya nggak apa-apa ya. Boleh Dari kalau sisi investor. iya. Kalau dari Kalau Pak ekonomis Asmo, gimana? dari sisi makroekonomi Sisi gimana? makro ya. Dari Pak Asmo pribadi sih sebenarnya teman-teman, bukan dari sisi makroekonomi. Kalau dari Pak Asmo kira-kira 3 kata Pak. Kalau dari sisi saya yang pertama adalah pasti geopolitics. Yep. Yang kedua adalah volatilities. Yep. Yang ketiga adalah uncertainties. Ya. Nah ini Agak mirip-mirip sih sebenarnya, volatilities juga create dari uncertainties, Ya. tapi sekitar itu. siap. Geopolitics, uncertainties dan volatilities ya teman-teman. Nah ini mungkin berangkat dari 3 kata dari Pak Asmo dan Pak Lau nih, kita langsung ke topik pertama yang kayaknya kita perlu pencerahan nih Pak. Karena saya selain di sini sebagai venture kapitalis ya Pak ya, posisi dan jabatan, tapi juga sebenarnya saya juga retail investor Pak. Yang occasionally trading di IHSG ya. Jadi ini kurang lebih sebagai investor retail, saya rasa banyak sekali investor retail di luar sana ya saat ini gitu, yang semuanya juga pada kebingungan atas perkembangan dari perang di Middle East, memanasnya kondisi konflik ya US dan Israel dan juga Iran. Nah ini kalau kita boleh kilas balik sedikit dalam beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ini kan narasinya tuh ada optimisme ya.
optimisme bahwa, dan itu juga ditunjukkan oleh berbagai macam makro indicators yang menunjukkan optimisme tersebut. Contohnya seperti Purchasers Manager Index kita relatively dalam 4-5 bulan terakhir itu selalu di atas 50. Itu kan artinya para produsen dalam negeri sudah mulai optimis atas kondisi makro ke depannya. Consumer confidence juga relatively di kisaran 4-5 bulan terakhir juga selalu di atas 120. Retail sales juga dari bulan Juli 2025 sampai Februari kemarin terakhir itu juga masih positif. Nah, kita juga ada ekspektasi di 2026 ini baik the Fed maupun Bank Indonesia akan menurunkan lagi suku bunga walaupun udah nggak sebanyak tahun lalu ya Pak ya. Yang akhirnya kan ada sedikit euforia lah di market gitu bahwa ini deposito udah nggak, special rate-nya udah nggak segede dulu. Oke lah, kita cobalah invest di saham. Apalagi kemarin juga ada euforia di indeks harga saham gabungan kita. Nah, dengan Iran war, kira-kira nih kita sebagai investor baik institusional maupun retail, kira-kira outlook-nya dengan US Israel Iran war ini dalam 2 minggu terakhir lah ya, 10 hari terakhir ini, kira-kira outlook-nya 2026 ini akan seperti apa ya? Mungkin secara besaran dulu kali ya. Silakan, mungkin kita mulai dari Pak Asmo lalu Ini Asmo dulu lah. Ya. Makro banget. Iya. Siapa? Thank you Pak. Thank you Pak Wisnu. Jadi kalau lihat dari gambaran 2026 seperti yang tadi saya katakan ya, dari akhir tahun, bahkan sebenarnya dari pertengahan tahun lalu ya, saya sudah sampaikan kalau misal presentasi ke clients atau ke BODs ya, don't expect bahwa 2026 itu kemudian situasi geopolitik itu akan mereda ya. Kalau kita lihat dari sejak tahun 2022 pasca pandemi lah ya, 2020, 2021, kemudian 2022, itu kemudian sumber dari volatilitas itu bergeser dari pandemi ya, terus kemudian volatilitas berlangsung karena faktor geopolitik yang sangat luar biasa. 2022 waktu itu terjadi perang ya, Rusia menyerang Ukraine. Waktu itu kemudian menyebabkan harga batu bara ke 400, CPO 2.700-an ya. Kita lihat bagaimana pressure-nya kepada angka inflasi global dan juga kemudian kepada nilai tukar, harga saham juga kemudian bergejolak. Dan itu terus-menerus setiap tahun terjadi. 2023 juga terus terjadi, 2024, 2023 tuh mulai Iran, Israel war, istilahnya saling colek-colekan dulu ya, nyerang terus kemudian adem ya, jadi sempat harga minyaknya spike kemudian turun lagi. 2024 juga demikian. 2025 luar biasa. Jadi kalau kita bicara, saya sendiri pribadi bicara ke clients ya, 2024 was amazing year. 2025 it's even more amazing. Dan 2025 crazingly amazing. 2026 crazingly amazing. Jadi kalau lihat dari bahwa kita nggak terasa ya, nggak merasakan bahwa ini baru 2 bulan sebenarnya, baru 2 bulan lewat. Ini baru masuk awal Maret. Tapi serasa udah 1 tahun gitu. Volatilitiesnya tanpa henti. Sumber-sumbernya itu berasal dari geopolitik, dari Amerika Serikat. Jadi sejak Donald Trump terpilih memang tanpa henti volatility-nya, jadi 2024, 2025, dan kemudian 2026 itu bergeser terus. Kita tahu bahwa Trump tanggal 2 April yang lalu, tahun lalu ya, mengenakan tarif ya yang luar biasa tinggi. Kita masih ingat 2 April itu kita lagi libur waktu itu ya, Lebaran. Trump mengeluarkan yang namanya Liberation Days. Dengan mengenakan tarif yang luar biasa tinggi kepada partner dagangnya yang menyebabkan defisit perdagangannya luar biasa besar. Tahun ini berlanjut dengan meluncurkan berbagai perang ya, menyerang Venezuela, juga kemudian mengancam Kuba, juga kemudian mengancam mengambil alih Greenland, dan yang terakhir tentu saja kembali berperang mendukung Israel menyerang Iran gitu ya. Nah, jadi dengan situasi fundamental yang seperti itu, kalau kita lihat memang satu hal tadi yang saya katakan di 3 kata yang di awal ya, bahwa volatilities itu akan terus berlanjut ya. It's even, in my view ya, it's even bigger compared to what we had in 2025 gitu ya, lebih besar. Dan
fluktuasi volatility-nya sumbernya juga masih sama. Ada dua, yang satu dari respons kebijakan di negara maju terutama di Amerika Serikat, yang kedua adalah dari sisi geopolitik tadi. Nah, ini yang hal-hal tadi menyambungkan dengan 3 kata yang disebutkan Pak Lau, ada adaptif, ya ini yang kemudian kita harus selalu antisipasi dan adaptif dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat bagaimana sedikit mengambil keahliannya Pak Lau ya, bagaimana waktu tahun lalu harga saham juga sempat mencuat, tapi sekarang it's even today turun lagi gitu ya, hari Senin ini. Jadi kita lihat memang sangat berfluktuasi. Sampai kapan? Saya rasa sampai situasi ketegangan di Middle East itu memang mereda. Dan sayangnya memang sampai dengan saat ini paling tidak tanda-tanda situasi tersebut akan mereda memang semakin kecil. Kalau lihat dari bagaimana terpilihnya anaknya pemimpin besar Iran, Ayatollah Khomeini dengan anaknya, itu tentu saja membangkitkan juga ya amarah Amerika Serikat yang menginginkan pemimpinnya berasal dari pihak yang didukung oleh Amerika Serikat dan tentu saja Israel. Jadi kemungkinan akan perang akan cukup panjang ya kalau lihat dari situasi tersebut. Tentu saja semuanya masih unpredictable, bisa saja kemungkinan ada situasi perdamaian tapi kita nggak tahu. Ya, yang perlu kita antisipasi adalah the worst case scenario ketika itu terjadi. Dan yang berikutnya kemudian apa dong kemudian dampaknya bagi domestic market kita? Perang ini tentu saja menjalar dalam 3 hal. Yang pertama adalah tentu saja kenaikan harga minyak. Ini selalu terjadi, rumusnya gampang. Kalau misalnya terjadi di Middle East, yang pertama pasti harga minyak. Harga minyak naik, kemudian berlanjut ke harga komoditas lain. Batu bara, CPO, nikel juga mengalami kenaikan. Ya, dan ketika harga komoditas naik, ketika Selat Hormuz ditutup, logistik cost juga naik. Jadi biaya-biaya juga mengalami kenaikan. Jadi dari situ satu. Yang kedua adalah dari sisi sentimen di pasar keuangan. Ketika kemudian terjadi volatilitas yang besar, investor menjadi relatif lebih risk off ke instrumen atau ke negara yang relatif lebih riskier ya, yang riskier assets gitu. Nah, ini kemudian ketika risk off, berharap capital flows juga masih cukup challenging sekarang ya, relatif lebih limited, terbatas. Dan yang ketiga adalah ketika semuanya terjadi ya, harga naik ya, harga komoditas naik, terjadi tekanan inflasi, terjadi kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi, ya tentu saja resiko yang terbesar adalah terjadinya stagflasi global. Ya, ekonominya stagnan tapi kemudian terjadi inflasi. Ketika itu terjadi ya tentu saja menjadi menjadi sulit bagi bank sentral global terutama the Fed misalnya untuk memangkas suku bunga kembali. Ada faktor dilema apakah memangkas atau tidak. Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah pantas untuk dibantu dengan pemangkasan suku bunga acuan. Tapi kalau lihat dari data inflasinya masih relatif tinggi apalagi dengan harga tinggi. Jadi hal-hal ini yang kemudian akan berpengaruh kepada domestic market, capital market. Kira-kira itu yang dari sisi globalnya. Mau pertanyaan sedikit Mas Mo. Kalau misalnya inflasi yang tadi ya, inflasi memang kita juga Indonesian inflation di Februari itu juga udah naik. Mungkin ada faktor Ramadan juga kan naik hampir ke 5%. Lalu Bank Sentral mau the Fed ataupun Bank Indonesia mulai dilema. Kira-kira arahnya apakah hanya sekedar flat saja, tidak ada pemotongan atau balik lagi naik nih? Nah ini nih yang mengkhawatirkan kita sebenarnya teman-teman nih, baik founder startup di luar sana lagi sibuk nyari pendanaan, udah seret kemarin tech winter beberapa tahun, suku bunganya tinggi, ini udah mulai turun, harapannya udah mulai summer. Belum. Kalau naik lagi winter lagi nih guys. Nah, dari minus 10 derajat ke minus 12 lah mungkin sekarang itu ya, winternya nggak ke summer lah ya. Ini pertanyaannya on point banget. Makanya tadi saya di ujungnya diakhiri dengan arah suku bunga ya. Jadi kalau lihat dari situasi sekarang, sebenarnya tahun 2000, saya balik flashback dulu ya ke 2025. Jadi 2024 dan 2025. 2024 itu tadi
winter was coming itu 2024 adalah karena suku bunga dinaikkan quite high ya. Jadi waktu itu ingat semua bicara tentang high for longer, higher for longer gitu ya. 2025 itu switch ya, jadi flip. Jadi dari yang high kemudian ada pemangkasan suku bunga sangat agresif ya. The Fed itu memangkas suku bunga acuannya sampai 75 basis. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya sampai 125 basis dari titik 6% ke 4,75%. Betul. Jadi buat teman-teman di market juga memang harus wajib memang mengetahui volatilitas yang ada di market saat ini. Kalau tidak kita akan ketinggalan tuh dinamika perubahan dari situasi yang ada. Nah, ini contoh paling mutakhir adalah memang di tahun 2024-2025. Nah, guidance-nya 2026 memang masih ada pemangkasan suku bunga acuan tapi tidak agresif. The Fed ngasih guidance hanya pemangkasan 1 kali. Bank Indonesia mungkin akan mengikutinya 1 sampai 2 kali gitu ya. Kalau kita proyeksinya 2 kali tapi max lah. Nah, sayangnya memang dengan situasi seperti saat ini tadi yang Mas Wisnu sampaikan bahwa kemudian peluang atau ruang untuk memangkas jadi relatively limited atau bahkan flat, atau ketika situasi semakin tidak kondusif walaupun suku bunganya flat bisa jadi kemudian suku bunga marketnya malah di atas atau malah meningkat karena adanya kemudian keketatan likuiditas. Ya, ketika intervensi terjadi untuk yang falas tentu saja rupiah atau IDR liquidity-nya akan relatively tighter. Nah, ini kemudian akan menimbulkan bahwa suku bunga market yang relatif lebih bergerak dinamis dan malah ke atas dibandingkan dengan suku bunga acuan baik yang global maupun domestik yang relatively stabil. Nah, ini yang perlu diantisipasi ya. Karena walaupun acuannya flat tapi bisa saja kemudian market rate-nya malah naik. Ini yang kemudian jadi acuan bagi teman-teman yang di startup misalnya. Karena itu jadi akhirnya akan bisa menaikkan dana, ya biaya dana dan juga biaya kredit. Gitu. Betul. Thank you. Jadi winter still coming for the it's still here lah. Gitu. Winter still here. Gitu ya. Kemarin tuh hanya pemanas buatan ternyata, bukan heater aja ternyata, bukan mau summer. Heaternya dikencengin gitu. Nah, kalau dari Pak Lau nih mungkin saya adjust sedikit Pak pertanyaannya Pak. Bukan hanya soal macro outlook tapi mungkin kalau dari investor Pak. Nah, Pak Lau nih kan sehari-hari tiap minggu suka ketemu investor lah Pak ya, baik domestik ataupun regional atau bahkan internasional investor di seberang Samudra Pasifik sana. Nah, ini mempertimbangkan keadaan yang tadi lah winternya nggak jadi selesai gitu ya. Nah, ini kira-kira moodnya bagaimana ya Pak dari investor? Ini appetite-nya bagaimana ya Pak? Apakah rebalancing mendadak gitu dengan kejadian Iran War ini gitu kan? Oh, kini kayak portfolionya bahkan perlu dikurangi entirely dari public equity dan private equity berkurang, balik lagi ke fixed income gitu, atau masih di dalam public equity tapi mungkin ada readjustment dari tadi Pak Asmo sempat mention risk profile dari country tempat mereka melakukan investasi atau sektor khusus gitu Pak. Mungkin sedikit pencerahannya nih Pak kalau hasil interaksi lately. Thank you Pak. Ya mungkin thank you ya atas pertanyaannya. Jadi ini berbicara atas nama gue sebagai investor relation Bank Mandiri gitu ya. Yang bertemu dengan investor kami baik yang di Asia, di Indonesia, di Europe, di US gitu. Kita investorsnya terbagi secara rata across the globe gitu. Satu hal yang pasti kalau dari dunia perinvestasian dan investoran gitu ya, at the end of the day ya memang kita menginginkan sesuatu yang lebih predictable, sesuatu yang lebih sustainable gitu. Tapi at the end of the day, investor tuh ya selalu mencari celah di semua situation gitu. Kalau kondisinya lagi challenging seperti sekarang, on the one hand, ini concerning dan namanya juga challenge ya. Tapi on the other hand, banyak orang yang melihat ini sebagai opportunity juga, gitu. Kasarnya kalau kita mau beli rumah, rata-rata harga rumahnya 5M, mau beli pas dia turun ke 3M atau pas dia di 7M, gitu misalnya, gitu kan. Jadi dengan penurunan IHSG yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir dan penurunan harga saham bank-bank blue chip gitu ya atau saham-saham blue chip diantaranya adalah Bank Mandiri ya investor
tentunya penurunan tersebut mencerminkan sebuah kekhawatiran, tetapi at the end of the day selama bertahun-tahun, berdekade-dekade, bahkan berabad-abad ya namanya saham ya ada siklus naik, siklus turun, dan pada saat naik kita boleh pesta fora, tapi kita harus berhati-hati bahwa siklus downturn-nya akan terjadi. Tapi on the contrary, sekarang kita di masa di mana things are not doing so well. A lot of investors are asking when is the good time for entry point, gitu. Oke. Jadi bagi investor dan juga baik retail maupun ya kita semua gitu ya, it's good to understand the challenge, bahkan itu necessary. Tetapi ya if you want to invest, you invest during the extremely bad time, gitu ya. Kalau bahasanya siapa tuh? Ya be fearful when everybody else are greedy, be greedy when everybody else are fearful, gitu kan. Jadi for investors is all about ya kalau lagi naik gue harus ngapain, kalau lagi turun gue harus ngapain, it's the same thing gitu. So for investors secara umum there is no end of the game gitu. Lagi jelek ya ini, lagi bagus ya kita juga harus berhati-hati. Nah, terkait dengan the most recent development, yang menarik adalah kalau kondisinya lagi seperti ini gitu ya, dengan the whole geopolitical tension dan dampaknya ke kita. Yang jelas neighborhood-nya harus dijelaskan terlebih dahulu. Kasarnya adalah, makanya tadi sangat penting ya untuk berdiskusi dengan Bro Asmo dan mendengar paparannya Bro Asmo, karena tidak ada gunanya kita membicarakan rumah yang bagus kalau komplek perumahannya lagi belum bisa dijelaskan gitu. Dalam hal ini adalah sebelum investor memutuskan invest di Bank Mandiri atau di bank-bank lainnya atau di perusahaan apapun itu di Indonesia gitu ya, sangat penting untuk membahas terkait dengan neighborhood-nya, yakni Indonesianya dulu gitu. Sehingga kalau aku bertemu dengan para investor ini ya pasti yang dipertanyakan yang pertama adalah everything macro. Ya, jadi dan hal-hal yang sifatnya sangat high level, monetary behavior sama monetary direction-nya seperti apa dalam condition seperti ini, fiscal behavior-nya seperti apa. Dan what's interesting adalah, and this is something yang gak extraordinary aneh gitu ya, kalau condition lagi bagus, kita terlalu konservatif dan pertumbuhan targetnya nggak begitu agresif, dipertanyakan kok nggak agresif sih. Tapi kalau kondisinya lagi challenging seperti ini, justru kebalikannya. Kalau kita kemana-mana dan mengatakan kita akan tumbuh kencang, mereka akan malah mempertanyakan, lo yakin mau tumbuh kenceng-kenceng gitu, ya kan? Karena itu yang saya perhatikan gitu. Jadi kalau bertemu dengan para investor gitu, malah mereka kecenderungannya itu lebih apresiatif kepada komunikasi yang bersifat misalnya saya mengakses risiko saya dengan cara begini, pertumbuhan saya jaga dan saya pastikan sehat, pendanaan atas pertumbuhan tersebut saya pastikan sustainable, bisnis tidak akan tumbuh secara agresif dengan risk appetite yang jauh lebih terkendali. Malah mereka lebih apresiatif gitu, karena in environment di mana penuh dengan ketidakpastian ya, they wanna hear more about how you control the downside risk more than how you plan to achieve your dream gitu, ya kan? Jadi ya contoh di Bank Mandiri misalnya gitu ya. Kalau saya ke investor saya bilang, oh ya Bank Mandiri memiliki target pertumbuhan kredit 40% year on year. Satu dikira lagi halu gitu ya sayanya gitu sebagai IR gitu ya. Yang kedua kalau memang itu yang terjadi ya investor akan berpendapat waduh ini sih taking too much risk ya gitu. Jadi I think itu. Jadi yang pertama poin utamanya adalah during good times and challenging time there is always opportunities, and it's been the case for bertahun-tahun gitu ya. And second, ya during challenging time seperti ini, fokusnya itu jauh lebih ke risk assessment gitu ya, conservative approach, cautiousness gitu. Karena bagi investor, salah satu investor yang sangat senior gitu ya, globally udah mungkin has been there for 28 years, dia bilang
my job is to understand the risk first before mendapatkan the profits gitu. Jadi 80-90% of our discussions dengan investors itu has been about risk assessment and risk understanding and governance dan lain sebagainya comes with it lah udah pasti gitu. Oke. Itu sih. Oke, thank you Pak Lau. Ini sangat menarik ya teman-teman ya, karena perilaku investor baik internasional maupun domestik nih kurang lebih kan sangat mempengaruhi indeks yang ada di Indonesia gitu secara spesifik. Termasuk juga sebenarnya sebelum dari kejadian Iran War ya, ini memang udah ada beberapa faktor lain ya yang secara spesifik mempengaruhi indeks kita di Indonesia gitu ya. Dimulai dari MSCI ya, lalu juga diikuti Goldman Sachs dan Nomura terkait dengan bursa saham secara spesifik. Lalu setelah itu beberapa lembaga perating juga memberikan outlook gitu ya. Diawali dari Moody's, lalu Fitch dan juga S&P gitu kan. Nah ini sebenarnya shock atas performa IHSG kita tuh bukan dimulai dari Iran War kan sebenarnya. Kalau kita ngelihat indeks tetangga-tetangga seperti Nikkei, Kospi ya mungkin shock itu terjadinya baru ya ini hari ke-10 lah gitu. Nah, kalau shock kita kan sebenarnya udah dialami sebenarnya dari awal Februari. Nah, kalau boleh insight nih, kita nggak pengen ngomongin konteks isi reviewnya apa sebenarnya ya teman-teman. Tapi kita pengen minta insight dan kiat-kiat nih dari ahli ekonom dan juga investor relationship-nya Bank Mandiri. Kalau kita sebagai investor retail nih Pak, kita mulai dari retail dulu ya teman-teman ya. Alangkah baiknya nih kita, ya mungkin ada teman-teman yang masuknya pada saat euforia Pak. Pada saat euforia di bulan Desember, di bulan November, Desember, Januari itu lagi tinggi-tingginya barangkali ya Pak ya. Ini mungkin banyak teman-teman yang floating loss gitu ya, baik yang retail maupun yang saya juga tahu ada beberapa venture capital yang sebenarnya juga melakukan penempatan di saham juga. Kira-kira rekomendasi yang bisa diberikan ya, apakah susah ya mungkin insight-nya apakah memang rebalancing saja ke sektor-sektor yang lebih pasti, yang fundamental gitu kan, jangan main konglo dulu gitu, ataupun yang volatilitasnya terlalu tinggi gitu kan, atau yang memang mungkin dividen yield-nya tinggi barangkali. Nah itu secara karakteristik dari sahamnya, dan mungkin pertanyaan keduanya adalah sektor kali ya Pak ya. Seperti yang ketahui kan sebagian besar dari indeks kita ini kan isinya energi, yang sebenarnya harusnya kena sentimen positif ya dengan kenaikan harga energi. Nah ini kira-kira sektor apa yang paling resilient ya kurang lebih ya? Mungkin itu ya. Mungkin silakan dari Palo dulu kali ya. Palo dulu ya, silakan Pak. Mungkin kalau sektor nanti Bro Asmo bisa lebih mengelaborate kayak apa yang entah diuntungkan atau apalah bahasanya ya dalam kondisi seperti ini atau yang lebih yang lebih resilient. Tapi yang jelas sih kalau dari saya ya it's a very challenging environment gitu ya. Kita mau lihat equity performance-nya not so great. Kita mau lihat that by region juga ya US equity treasury gitu ya, dan Europe equity gitu, Asia equity juga nggak oke. Ya udah kalau begitu apa nih currency-nya DXY naik kan ya bro ya beberapa DXY naik tapi sempat turun terus naik lagi dolar tapi masa dolar terus cash gitu. Kita investor gitu ya. Kalau cuman cash doang rasanya nggak kurang gimana gitu. Metal saja turun gitu, gold aja turun gitu kan. Jadi memang it's a challenging environment. Kalau saya sih mungkin saya bukan pakarnya untuk memberikan saran bagi kawan-kawan yang sudah berinvestasi terlepas dari kondisinya lagi plus atau negatif gitu. Tapi satu hal yang saya yakini itu adalah berinvestasilah ke sesuatu yang kita pahamin banget sebanget-bangetnya. Karena that's the only way kita punya some psychological barrier gitu ya terhadap investmentnya gitu. Dia yang mengetahui investmentnya dengan sangat baik gitu ya. Itu dengan sangat tenangnya bisa menavigasi negatif 5%, negatif 10%, negatif 20%. Gitu of loss, negatif 50 bahkan gitu.
Oke. Karena that person itu kadang tuh soalnya gini, based on my experience yang juga tentunya pastinya jauh lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan para investor yang ini ya, yang jauh lebih experience. Kadang it's just about timing gitu. Saya yakin teman-teman investor juga seringlah yang namanya kalau pas gue lagi jual naik sahamnya, giliran lagi beli turun gitu kan. Apa artinya? Artinya sesungguhnya at the end of the day is all about timing juga gitu. Mungkin perbedaannya adalah antara si A dan si B. Si A punya kemampuan untuk basically menavigasi negatif 30% tersebut menjadi 0, menjadi plus 50%. Sedangkan si B tidak punya kemampuan untuk menavigate that ride gitu ya, that volatility gitu. Nah, kadang kalau yang saya perhatikan itu mereka yang punya kemampuan atau bisa menavigate the ups and downs, itu adalah mereka-mereka yang sangat ngerti sekali their investment gitu. Jadi mereka pahamin banget profitsnya datangnya dari mana. Mereka paham banget alasan mereka beli. Yang jelas bukan karena ikut-ikutan. Mereka paham banget resikonya apa. Mereka tahu persis pada the moment they got into that stock, they know exactly ini arahnya mau ke berapa dan ini turun ke berapa gua cut loss. Jadi it's so disciplined to a point where you can navigate the investment itu peacefully lah bahasanya gitu ya. Nah itu sih saran saya. Jadi saran saya adalah kalau misalnya saya sekarang punya investment dan saya retail gitu ya, dan kebetulan kondisinya seperti ini dan posisinya seperti itu, ada yang loss, ada yang profit gitu. Mungkin kebanyakan loss ya sekarang portfolionya misalnya ya. Saya sih yang jelas harus pastikan semua daftar daripada saham yang saya beli itu saya tahu exactly the game plan di situ. Gitu. Sehingga it's so easy to basically navigate atau to hold on into it. Gitu kan gitu. Saya ingat masa-masa di mana mungkin generasi yang termasuk kita juga sih, misalnya beli emas gitu ya. Ada yang saking taunya emas seperti apa, sudah ngerti emas bertahun-tahun ya, bagi orang-orang tersebut dia beli emas, emasnya turun 10%, 20%, dia tidur nyenyak. Turun 30% dia ada mayem gitu. And tiba-tiba ya balik lagi ya, karena yang bersangkutan sudah ngerti emas banget gitu ya. Sudah ya emang mungkin beda generasi juga ya, dia tahu emas itu nggak akan kemana-mana ya, dia sit on that, and these people enjoyed the gold run tahun lalu gitu misalnya gitu kan, atau beberapa tahun terakhir gitu. Jadi I think just make sure that you know your investment well, and you have a plan gitu. You have an entry plan, you have an exit plan, you have a exit plannya ya exit di atas, exit di bawah terserah gitu ya. Ya tapi jangan masuk dan pasrah. Karena ikutan, karena dengar, karena FOMO, nggak ada basis, nggak ngerti itu dan sebagainya. That's the recipe for disaster lah kalau misalnya begitu. Itu sih paling. Mantap. Kalau terkait dengan sektor, paling yang saya bisa share adalah ya kalau misalnya begini sih, commodity, energy price semua naik gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu sektor yang menjadi yang bisa mendapatkan tailwind in the situation gitu. Mungkin sektor Burasmo kali yang bisa share a bit of your view ya. Siap. Thank you Pak Lau. Jadi kalau mau invest di saham harus punya conviction dan punya trading plan. Jadi kalau misalnya memang udah melewati dari batas cut loss-nya ya cut loss. Dan conviction hanya datang kalau kita paham what we're buying kan gitu. Betul. Karena banyak yang saya lihat ya, saya kenapa beli gitu. Ya katanya si A beli, si B beli, semua pada beli, gue juga beli dah gitu. Nah, itu udah ada faktor FOMO-nya ya, Pak ya. Iya. Kalau naik ya beruntung, kalau turun ya sial, tapi it's not plan gitu kan. Betul. Kalau naik investor, kalau turun, kalau naik trader, kalau turun investor. Kalau naik trader, kalau turun investor ya. Benar gitu. Siap. Thank you Pak Lau. Mungkin gitu. Pak Asmo nih Pak. Nah kalau dari sektor nih, kita kan IDX kita salah satu yang paling dominan lah ya, itu kan IDX energi. Selain IDX basic lah ya dari saham-saham emas nih, kira-kira rekomendasi gitu Pak ya, mana yang kira-kira diuntungkan dari kondisi
geopolitik global yang sangat volatile ini, dan mana yang kira-kira emang kayaknya perlu dihindari gitu Pak ya. Kalau dari sisi ini dari public equity dulu ya Pak ya. Nanti soalnya kita akan berlanjut ke private. Gitu. Ya. Ya. Habis itu kalau dilihat dari sektoral, kebetulan kita buat analisisnya dampak perang Iran dan Israel US. Ya memang kita lihat pertanyaan besarnya pasti adalah who are the winners and the losers gitu ya. Kalau kita bicara tentang the winners and the losers in energy prices, the rising energy prices, itu memang kelihatan bahwa ada oil, coal, gas, CPO ya. Memang yang related to energy ya sebagai commodities dan komoditis itu memang mengalami peningkatan ya dari kenaikan ini. Sementara yang memang pressure itu adalah sektor seperti semen, petrochemicals, fertilizers, plastic, electricity, rubber. Jadi yang memang memiliki porsi energi ya yang cukup besar ya kalau kita lihat di situ. Jadi sektor-sektor itu. Sebenarnya kalau kita bicara perekonomian Indonesia, basically sektor di macroeconomics, in the fundamental dari makronya sendiri itu relatif tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir. Oke. Kita bicara kalau dari macroeconomic sektor yang relatif resilient itu ada FMCG, terus kemudian ada F&B, ada hotel and restoran, ada sektor jasa kesehatan, sektor telco, ya itu memang adalah sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi. Oke. Sayangnya memang sektor lain yang pertumbuhannya relatif bawah ya bahkan terkontraksi itu adalah misalnya the plantation. Plantation dalam artian bahwa pertanian, perkebunan, perikanan. Jadi di dalam itu juga ada CPO dan CPO-nya cukup bagus di situ. Jadi sektor-sektor yang terkait dengan pertanian memang relatif melambat. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita tadi bicara dampaknya siapa aja. Nah, kita lihat tadi kan berdampak kepada energy prices ya, rising energy prices. Nah, kemudian pelemahan rupiah bagaimana? Nah, itu ada the winners and the losers-nya juga. Oke. Nah, the winners and the losers-nya ada commodities juga yang naik gitu ya. Apparel, rubber, basic metals, furniture, ya itu juga mengalami peningkatan. Ya memang kalau lihat dari sisi fundamental, Indonesia nggak banyak berubah sebenarnya. Dan memang yang paling berat itu adalah menumbuhkan kembali sektor-sektor yang relatif memiliki pertumbuhan besar, namun pertumbuhannya kecil tapi kontribusinya besar, yaitu sektor pertanian. Rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu pertanian hanya tumbuh di kisaran 2,4%. Jadi dari situ memang terefleksikan bahwa nanti ke dalam capital market mana yang kemudian bisa dijadikan acuan. Ya lagi-lagi mengutip yang Pak Lau tadi adalah kalau semua investor yang retailers ya tergantung risk appetite-nya. Oke. Ya time frame-nya mau berapa gitu ya. Kalau kita bicara panjang ya tentu saja beda dengan yang bicara 1 tahun gitu. Dan kalau 1 tahun mungkin harus di-tone down berapa expected dari yield atau return yang diharapkan karena memang too short misalnya seperti itu. Dan kalau dilihat dari situasi tersebut ya memang tadi sumber-sumber pertumbuhannya masih sama, relatif inline. Indonesia tuh akan dari sisi sektornya akan terbagi 3. Yang pertama adalah sektor yang memang memiliki domestic resilience. Yang kedua adalah sektor yang sangat inline dengan program pemerintah, misalnya smelter ya tadi. Nah, sektor yang ketiga adalah sektor yang memang berorientasi ekspor ya. Ini yang sektor yang masih cukup resilient walaupun memang tengah tekanan adanya global recession tapi global slowdown maksud saya. Tapi dilihat dari bagaimana peranannya saya rasa sektor-sektor tersebut memang sangat tidak banyak berubah gitu. Jadi kalau main saham ya lihat tadi ya. Tadi mengutip lagi jangan ikut-ikutan, betul memang harus belajar fundamentalnya juga supaya kita tahu ya alasannya ketika situasi seperti ini. Ya kalau ikut-ikutan terus kemudian volatility ini ya kita akan banyak hal yang kemudian miss gitu ya. Seperti itu. Siap, thank you. Nah ini arahnya mau nggak mau nih ya teman-teman semua ya, kita pasti ngebahas fundamental. Tadi ya salah satu alasan untuk beli saham adalah you have to understand the company, kenapa kita beli saham itu. Nah itu hal yang sama dari retail investor itu juga berlaku untuk institutional investor nih teman-teman, founder, owner, itu yang kita perhatikan juga Pak Lau dan Pak Asmo. Pada saat kita mau melakukan investasi di perusahaan, mau tech kek,
mau non-tech companies kek, mau startup atau bahkan yang sudah 20 tahun udah nggak bisa dibilang startup lah ya, 15 tahun ya udah perusahaan lama lah gitu. Itu juga kita akan memperhatikan faktor fundamental tersebut. Nah, boleh nggak nih Pak Lau, Pak Asmo nih, kiat-kiatnya nih untuk para pebisnis, tapi ini khusus pebisnis-pebisnis yang memang bukan yang udah di kaliber listing di IHSG, tapi pebisnis-pebisnis yang memang size-nya mungkin masih UMKM atau SMI gitu ya. Baik startup ataupun bukan startup. Kira-kira nih mempertimbangkan kondisi makro saat ini kita yang cukup challenging, apa yang harus diperhatikan ya pada saat mengelola company ini? Bisa perusahaannya saat ini banyak investor, bisa juga perusahaannya memang bootstrapping dari awal. Nah, ini untuk para teman-teman nih, para pebisnis lah, kira-kira ada pesan nggak yang kira-kira bisa dikasih gitu mempertimbangkan kondisi kita yang cukup challenging lah di pasar modal ya? Yang perlu diperhatikan ya, pertama, kalau kita ini pengusaha yang main di Indonesia ya. Ya. Kalau kita ingin mengetahui ekonomi Indonesia, itu kita tidak bisa melihat hanya dari sisi permukaannya saja. We have to be go Granular. very detail and granular. Oke. Very detail. Oke. Deep dive ya. Karena kalau kita hanya melihat ke permukaan, kita akan kemudian missing the points atau misleading gitu ya. Saya kasih contoh, Indonesian economy saat ini menghadapi 3 tantangan memang. Tantangan decoupling. Decoupling yang pertama itu adalah decoupling dari sisi kemudian bagaimana perbedaan segmen ya itu kemudian berdampak kepada decoupling dari sisi belanja. Ya. Jadi segmen middle to lower dan middle to upper income people in Indonesia itu berbeda directionnya. Ya, kalau lihat dari middle upper memang terjadi deteriorating. Jadi jumlah kelas menengahnya di Indonesia itu dalam sejak 2019 artinya 6 tahun terakhir sampai 2025 kemarin itu turun 10 juta. Kelompok yang relatif memiliki uang dan kita sebut di upper middle class sampai upper itu less than 5% of total population. Sementara middle uppernya itu memang sangat resilient. Jadi kalau middle lower itu very price sensitive, middle upper itu tidak ada isu dengan price sensitive, tapi dia services sensitive. Services sensitive maksudnya kalau kita provider untuk jasa di kelompok tersebut ya harus prima, harus benar-benar keren ya, karena di ini akan kalau tidak keren, kalau tidak solid ya jasanya tersebut, kemudian itu akan berdampak ditinggalkannya produk tersebut. Nah artinya we have to go detail, jadi mengerti tentang perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah decoupling dari sisi sektor. Sektor di Indonesia ada banyak yang sektor yang tumbuh tinggi. Sektor logistik rata-rata 3 tahun terakhir, transportasi pergudangan yaitu rata-rata pertumbuhannya di atas dari 13%. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5%. Ya. Yang kedua adalah sektor jasa kesehatan, yang ketiga adalah sektor terkait dengan telecommunication, hotel, restoran, ya itu adalah sektor-sektor yang relatif tinggi. Jadi kalau buat pengusaha untuk lihat ini landscape-nya ada di situ. Nah yang ketiga decoupling dari sisi regions, ya regions itu ternyata ada pertumbuhan di Sulawesi, di Sumatera dan Kalimantan yang memang kemudian tidak setinggi yang pertumbuhan di Pulau Jawa sehingga rasionya malah menurun. Nah ini yang tantangan-tantangan itu. Jadi understanding about the fundamentals about one country, it's a very important point right now ya di situasi seperti saat ini untuk kemudian memitigasi mana sih sebenarnya yang kantong-kantong uangnya yang masih punya daya beli ya dan juga sekaligus juga untuk kemudian memitigasi tadi. Yang kedua, kalau lihat dari situasi tersebut ya selain kita harus lihat lebih detail, prepare a simple calculation. Simple stress test calculation. Pak, stress test susah. Sebenarnya nggak susah. Kita tinggal lihat aja. Bikin skenario. Skenario baseline, moderate, dan worst. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bottom line-nya ada di mana. Kalau kita bicara set misalnya rupiah, nih if ya misalnya ya tentu aja nggak mengarahkan nih gitu ya. Tapi kita kan buat skenario. Misalnya di certain value, di worst case skenario. Ya.
Nah, itu kan kemudian kalau kita lihat, oh dampak bottom line-nya ke segini nih kalau lihat ini. Oh berarti saya harus mulai memitigasi. Gimana caranya supaya nggak mencapai posisi worst case scenario itu. Bisa langsung calling management, ya BOD meeting dan lain sebagainya. Nah, situasi yang ada, terus kemudian kita meresponsnya dengan melakukan stress testing itu membuat manajemen dan tim juga sebenarnya relatif lebih nyaman, tidak perlu over worrying ya, karena kita udah tahu tuh kemudian ketika situasi kayak gini kayaknya akan kemudian dampak terburuknya akan di sini. Nah, we have to prepare supaya kemudian jangan turun drastis. Nah, itu yang kita lihat dari sisi investor di baik yang pelaku bisnis maupun kemudian pelaku di pasar keuangan. Yang ketiga, yang terakhir adalah memang always prepare for a black swan sekarang ya, situasi yang unprecedented ya, very unpredictable ya, yang dulu kita nggak perkirakan akan terjadi, sekarang sangat mungkin terjadi gitu ya. Dulu mungkin nggak mungkin lah begini, tapi ternyata seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa diantisipasi dengan by the time kita terekspos dengan berbagai risk, karena contohnya Indonesia ya. Indonesia udah pernah punya pengalaman buruk 97 98 yang kemudian akhirnya membuat memagari ya dengan berbagai risk mitigation yang ada. Itu yang membuat kemudian kita, walaupun mungkin situasinya sekarang tidak relatif favorable kalau dilihat dari dampak dari geopolitik, tapi kita tahu bahwa ada satu fundamental yang tetap dipegang, yaitu masalah governance-nya tetap dipegang oleh industri keuangan, misalnya 97-98 less govern gitu. Jadi sekarang udah bergerak. Jadi memang ada bumpy, seperti pesawat tuh bumpy seperti itu ya. Turbulence. Tapi kita turbulence, tapi kita tetap berjalan gitu ya, tetap jalan terus ya. Memang nggak bisa naikin mungkin altitude-nya ya. Bursa saham mungkin sulit lagi untuk mencapai ATH-nya misalnya. Tapi kita tetap jalan masih dengan bumpy ahead yang seperti itu. Nah, ini karena memang kita sudah menyiapkan segala belajar dari situasi krisis ya, situasi volatile yang dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh para investor tadi. Baik. Thank you Pak Asmo. Ya. Kalau Pak Lau ada tambahan nggak nih Pak? Pesan-pesan buat para pebisnis nih Pak ya? Sebenarnya gini ya, mungkin satu hal yang sudah pasti adalah para pebisnis pasti lebih jauh daripada saya dalam berbisnis gitu. Karena saya juga bukan pebisnis gitu ya. Saya adalah seorang investor relation yang syukurnya dapat berbincang-bincang dengan banyak investor, dan para investor itu invest di bisnis. Jadi pengetahuannya itu ya berdasarkan diskusi tersebut gitu ya, bukan pengalaman berbisnis gitu. Jadi mungkin inilah beberapa hal yang bisa saya share gitu berdasarkan simply my discussion dengan investor selama hampir 13-15 tahun terakhir gitu ya di karir saya gitu. Saya tuh percaya dengan yang rumus wealth gitu ya. Pada akhirnya juga kita berbisnis untuk menciptakan kekayaan gitu ya, bisa tumbuh dan lain sebagainya, bisa di pass on ke future generation bisnisnya gitu ya. Dan tiga hal tersebut adalah, yang pertama adalah you need to have a capital, and you need to have a good business yang bisa generate capital. Yang kedua, you need to have a rate of return, dan yang ketiga adalah you need to do that longer. Kasarnya adalah mereka yang bisnisnya itu bisa cuan 60% return dalam setahun akan kalah kalau itu hanya berlangsung 3 tahun versus mereka yang 8% selama 50 tahun compound. Jadi at the end of the day, kalau kita ejawantahkan ketiga hal tadi gitu ya, which is rumus para investor, ya di sini adalah yang pertama capital, gimana caranya bisnis itu harus fokus pada how to at the end of the day generate capital atau cash flow secara organik gitu. Mungkin ini agak nyambung dengan ya beberapa filosofi yang penting valuationnya naik gitu.
Valuation naik works di saat duit itu berlimpah, Yes. gitu ya. Duit di dunia ini berlimpah, saking berlimpahnya bingung mau kemana, gitu ya, bingung mau kemana, maka berangkatlah mereka, gitu ya, duit-duit ini dalam upaya mencari narasi-narasi bisnis yang keren-keren, gitu ya, Yeah. misalnya dengan slide deck dan pitching deck yang hebat-hebat, gitu. Betul. Tetapi we are in time di mana duit nggak melimpah di dunia ini. Betul. Gitu. Di saat duit itu nggak melimpah, maka the only reason that money goes to you atau comes to you adalah when your business actually generates cash flow. Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan yang tadi ya, yang generating your cash flow sustainably. At the end of the day, kalau misalnya bisnisnya tutup karena kondisi tertentu ya that's it for the business gitu ya. Jadi I believe bahwa if there is something between a business and that bad consequence itu yang bisa avoid the business to shut down itu adalah at the end of the day good GRC. Yeah. Gitu ya. Yeah. Your business needs to have a good governance. Your business needs to have a good sort of risk assessment, gitu ya, dan compliance dan lain sebagainya, gitu. Kembali lagi ke poin tadi yang pernah saya katakan dan banyak investor yang mengatakan bahwa hal pertama, jadi investor ini mengatakan ya hal pertama yang gue lakukan adalah assess downside risknya apa. Oke. Ya jadi skenario analysis tadi yang Pak Asmo katakan itu menurut saya penting. Sesuai dengan konteks bisnisnya. Kalau so jauh-jauh bisnisnya bisnis sate ayam, ya skenario analisisnya adalah nih ayam kalau misalnya harganya naik, ya kan, harganya naik ke berapa, yaitu dampak ke marginnya seperti apa, gitu. You need to understand, gitu. Jadi I think understanding the risk sebelum kita memahami upside-nya apa itu sangat-sangat penting sekali, gitu ya. Dan ya be very I don't know. Saya percaya bahwa expansion yang terlalu cepat dan not calculated gitu, itu juga salah satu sumber dari kekacauan gitu ya. Kita expand at the expense of what? Ya, at the end of the day antara dua sih. Kita expand bisnis terlalu agresif, terlalu cepat at the expense of nomor satu, the delay of positive cash flow generation. Atau nomor dua adalah ya margin kita yang harusnya tebal gitu ya, bisa di margin 10%, 15%, 20%, 30%, apapun itulah EBITDA margin atau whatever it is. Ya kita sacrifice itu ke arah 5% gitu. Dan saya percaya bahwa margin at the end of the day itu adalah buffer atas ketidakpastian. Gitu. Ya kasarnya kalau misalnya keluarga gitu ya, kalau household income gitu, gajinya misalnya 2 juta rupiah. Spendingnya 1,9 juta. Ya cuma ada 100.000 untuk menangani ketidakpastian. Tiba-tiba harga tempenya naik sedikit aja udah habis tuh duit margin gitu ya kan. Errornya Udah tipis banget gitu. Yang kita mau adalah ya gaji 2 juta, spendingnya 100.000 gitu. Marginnya 1,9. Nah, kurang lebih gitulah ya konsepnya. Jadi sama dengan bisnis gitu ya. Jadi menurut saya bisnis itu at the end of the day there's always things yang we don't know gitu ya, the black swan ya, something yang tidak pernah terjadi tiba-tiba terjadi. Nah, the best way adalah memastikan bahwa we have enough buffer gitu. The question is whether or not you can live to fight another day. Gitu. Kalau bisnisnya besok tutup simply because in the last 5 years you've been too aggressive, instead of focusing on governance and all of the risk assessment, kita hanya simply expand. Ya great kalau misalnya duit harganya 0%, which is selama bertahun-tahun was the case di tahun 2013 all the way sampai 2020, 2021 gitu ya. Tapi pada saat capital owner sudah mulai mikir-mikir dan mulai seleksi bisnis, disitulah kita. Jadi there's no point of having a business for 6 years habis itu tutup kan gitu. Jadi we'd rather have a longer one. Nah, terkait dengan itu juga sebenarnya tadi ya when Pak Wisnu menanyakan terkait dengan startup. Nah, ada startup yang 20 tahun, ada startup yang juga baru startup gitu. To be fair, meskipun mungkin namanya sama-sama startup, apapun itu klasifikasi daripada startup dan definisinya seperti apa ya. Tapi bisnis yang sudah berjalan at least misalnya sebut saja 15-20 tahun itu saya yakini sudah melalui siklus. Gitu. Jadi bagaimanapun juga ya ini mungkin lebih
relevan buat investornya gitu malah gitu ya. Buat investornya ya mungkin risk premia yang kita terapkan untuk para bisnis yang baru muncul 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir berbeda dengan bisnis yang sudah berada di situ 25 tahun gitu. Ya, there is a reason kenapa bisnisnya bisa survive selama 25 tahun karena ownernya sangat memahami bisnisnya. Seperti halnya kita beli saham, jangan sampai kita nggak ngerti sahamnya. Ownernya yang invest dan memutuskan untuk berbisnis di bisnis tersebut ngerti gitu ya bisnisnya, ngerti harga daripada raw materials yang diperlukan, ngerti marginnya, ngerti kompetisinya gitu ya. Ownernya juga mungkin jauh lebih calculated dalam rencana expansionnya gitu ya. Tidak easily misalnya kayak karena yang lainnya tumbuh gue juga mau ekspansi gitu. Dan itulah yang yang menyebabkan atau yang membuat dia bisa bertahan selama 15-20 tahun gitu. Justru malah this business saya nggak tahu apakah namanya juga startup tetapi misalnya bukan bagaimanapun juga UMKM mungkinnya bahasanya ya atau UMKM. SME ya. Menurut saya jauh lebih appreciated gitu karena they've gone through the cycles and ya artinya at least they have the right mind in basically managing the business gitu. Dan mungkin ya ini mungkin ngobrol sama Bro Wisnu ya sebagai CFO-nya MC ya gitu ya Bro ya. Betul Pak. Dan sebagai investor keep that culture. Jangan sampai mohon maaf nih ya investornya datanglah ke para bisnis-bisnis yang sudah bertahan selama 15, 20, 25 tahun ini. Tapi malah investornya nih yang push growth gitu ya kan. Gitu dan ya at the end of the day ya ini semuanya bergantungan lah ya. Mereka-mereka yang akhirnya tumbuh juga tanpa terlampau agresif juga sebenarnya saya yakin juga ada demand dari para investornya juga gitu ya. Jadi it's everybody punya responsibilities to actually keep the right mindset and culture of having a business that is sustainable gitu ke depan. Siap. Thank you Pak Lau. Pak Asmo ini mungkin aku coba sum up ya, barusan pesannya panjang nih dari Pak Asmo dan Pak Lau nih. Mungkin pesan untuk teman-teman owner ya, mau startup ataupun tidak, mau tech companies ataupun yang di sektor real. Ya fokus ke tadi yang pertama adalah mungkin fokus ke menjalankan atau ekspansi ke bisnis-bisnis yang memang proven to provide capital yang positif gitu ya, cash flow yang positif karena ya memang dari situlah lifeline atau bensin lah ya, atau bahasa kerennya tuh kalau di dunia startup tuh runway ya, runway itu berasal gitu. Jadi lebih konservatif dan lebih teliti pada saat memang mau exploring new ventures ya atau ekspansi. Mungkin ya, saat ini sudah bagus nih di Jakarta atau di Jabodetabek, belum tentu gitu di luar Jabodetabek itu as easy as Jabodetabek for example. Nah itu harus teliti memahami segmen yang dihadapi di Jawa Barat seperti apa, di Jawa Tengah seperti apa. Jadi nggak bisa menggampangkan dengan mudah gitu bahwa environmentnya akan sama kok gitu. Nah ini ketelitian dan juga occasionally memang harus doing stress test, tapi stress test itu akan lebih enak pada saat memang bapak-bapak, ibu-ibu, emas, mbak gitu ya, yang menjalankan bisnis mau apapun bisnisnya itu lebih fokus untuk mengembangkan bisnis yang menghasilkan capital yang positif. Karena itu margin of errornya ada di situ. Kalau misalnya memang originally bisnisnya saat ini bottom line margin lah ya Pak ya, bottom line marginnya cuma 5% atau tadi sangat ekstrim gitu ya, income-nya 2 juta, expense-nya 1,9 cuma 100.000 perak gitu margin of errornya. Error sekecil apapun langsung impact ke bottom line-nya langsung minus. Nah itu mungkin ya fokus ke bisnis yang lebih proven dulu gitu ya. Nah itu tadi asal muasal dari ini bentuk aplikasi dari 3 kata yang pertama gitu kan. Konservatif, lebih hati-hati menghadapi volatilitas dan turbulensi dari geopolitik saat ini. Dan juga buat investor. Nah, ini investor, saya ini ngomong ke diri sendiri dan juga teman-teman investor di luar sana. Nyangkut Teman-teman venture capital ini yang private dulu Pak, yang private Oke, equity dulu. Sudah nggak ada gunanya untuk mendorong investi kita itu untuk tumbuh seagresif mungkin, nggak ada insentifnya dari sisi margin gitu kan, apalagi at all cost, growth-nya at all cost gitu ya. Dan valuation udah
nggak ada premium dari sisi valuation juga kalau misalnya revenue-nya 2 kali dari previously gitu, tapi multiples-nya dari 4 kali ke 2 kali kan impas juga gitu ya. Jadi sustainability itu lebih penting dibandingkan dengan instant growth dan instant unrealized capital gain, karena itu basically hanya paper money, nggak berarti apa-apa apabila investinya malah jadi meriang lah kondisi keuangannya gitu. Itu mungkin yang hal terpenting yang kita harus ambil kali ya, hikmahnya dari kondisi yang challenging. Tapi kita di private equity sektor ini juga harus tetap survive. Investornya tetap harus invest, karena kalau investor nggak invest, dapat pendanaan dari mana lagi? Teman-teman pebisnis gitu kan, apalagi teman-teman yang marginnya tipis-tipis itu dapat pendanaan dari mana lagi kalau bukan dari investor. Tapi investor juga harus bisa jaga diri dengan menganalisis secara lebih mendetail dan teliti atas perkembangan bisnis dari investinya. Nah, ini kalau boleh saran nih Pak Lau dan Pak Asmo nih sebelum kita tutup, mungkin kita perlu bikin, nah ini teman-teman panitia bisa nongol di layar atau enggak, saya nggak tahu sih sebenarnya rulebooknya nih dari Coffee Capitalnya seperti apa. Tapi kalau boleh sih kita bisa bikin sesi ini lebih sering ya, karena kondisi yang sangat volatile seperti ini gitu kan, kita nggak tahu nih Trump ngapain lagi bulan depan Pak, ya kan sebenarnya. Ya mungkin kita perlu banyak mengupdate teman-teman di luar sana, karena I believe mau pebisnis mau investor retail kayaknya sih banyak yang bingung. Ini kita ditagihnya depan layar, Bro. Iya. Minta izin langsung sambil siaran ya. Iya gitu ya, mau nggak bingung. Iya. Buat investor MCI dengan senang hati lah. Siap. Pasti Regular. bisa lah. Siap. Regular. Siap. Thank you Pak Lau, Pak Asmo atas waktunya. Ini Coffee Capital episode 1 di 2026 teman-teman. Jadi tapi tenang aja. Kayaknya kita akan banyak faktor membahas faktor makro lah dan investor related lah di 2026 ini, mempertimbangkan semua volatilitas yang ada gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih waktunya dan kesempatannya Pak Lau, Pak Asmo atas sore hari ini. Sangat bermanfaat buat kita semua, investor mau institusi mau retail, buat teman-teman pebisnis dan juga owner startup maupun non startup. Nih harapannya kita bisa dapat insight yang berharga ya untuk mempersiapkan diri ke depannya. Ya nanti mungkin di 2026 ini kita akan ada sesi terkait dengan topik ini lagi gitu ya. Tapi jadi dinantikan saja teman-teman. Jadi mungkin itu aja. Thank you, selamat sore, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Thank you.